Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Kembali menorehkan prestasi di Belanda, mungkin gimana sih ya, berbagi cerita sedikit? Ya alhamdulillah, jadi Aisyah tuh ya gak Aisyah aja, semua anak-anak aku tuh aku ajarkan untuk selalu total dalam segala hal. Ketika pilihannya apa harus semaksimal mungkin dia bisa. Nah Aisyah tuh kan dari hobi tiba-tiba akhirnya jadi berprestasi, jadi salah satu atlet nasional saja itu udah membanggakan. Ketika di PON dapat medali emas, itu bener-bener udah di atas cita-cita, prediksi itu nggak ada. Pokoknya itu tuh satu-satunya atlet di keluarga kita tuh cuma Aisyah dan dapat medali emas. Kemarin akhirnya karena keseriusannya dia kan pernah diundang ke Jerman untuk berlatih bersama dengan pelatih sana, dan itu tuh diundang dan dipilih sama mereka. Udah itu sebelum PON. PON bertanding dapat emas. Nah kemarin pas akhir tahun tuh akhirnya ke Belanda juga bertanding berlatih dulu di sana bareng Jalu juga, bareng Rakana juga. Terus yang bertandingnya Aisyah juara 4, jadi lawannya tuh Jerman, Belanda, beberapa negara lah. Juara 4 dari 62 ya? Ya itu luar biasa banget, dan insya Allah akan ada pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan ya itu sebagai orang tua mensupport saja. Bahkan salah satunya adalah ketika mereka dia perjalanan kemarin ke Jerman sebelumnya tuh alhamdulillah menemukan salah satu kuda yang akan jadi partner dia bertanding di pertandingan berikutnya. Mudah-mudahan kan kalau berkuda tuh harus mencari jodoh dalam berprestasinya. Kuda dengan ridernya sudah ada, ya mencari kuda yang pas. Mudah-mudahan bulan Februari ini sih kuda idaman Aisyah untuk mendampingi ke level lebih tinggi lagi akan segera datang. Amin. Nah, kabarnya perjalanan ke Belanda ini juga dalam rangka awalnya mencari kuda ya? Ya jadi kalau kuda tuh harus mencari. Jadi kan selama itu kita dikirimin videonya saja, fotonya ditunggain nama orang. Ini jadi mencari juga. Sebetulnya pas di Belanda juga ada kuda yang pas, tapi ya karena kita sudah menemukan terlebih dahulu yang dari Jerman, jadi ya udah itu dulu. Nah ini kita mau datengin beberapa hari ke depan akan datang, makanya udah deg-degan banget. Aisyah juga kayak mau nunggu jodohnya datang gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi Aisyah ini dari dulu ternyata kalau kita flashback, dia tuh sangat suka olahraga apapun, kegiatan apapun selalu maksimal. Dulu pencaksilat di SD aja dia pernah menjadi atlet pencaksilat terbaik se-Jakarta kalau tidak salah. Kemudian dia juga memanah. Kalau memanah ikut kejuaraan-kejuaraan kecil saja. Nah ini berkuda tiba-tiba benar-benar alhamdulillah cukup bersinar, tapi tetap tidak boleh merasa puas sampai titik ini. Karena semakin banyak juga atlet-atlet bermunculan, dan itu membuat dia harus terus latihan. Hari ini dia latihan tuh tadi katanya kan hampir tiap hari latihan. Tadi ada sedikit accident, tapi alhamdulillah insya Allah baik-baik saja gitu. Nah, kalau di Belanda sendiri yang pertandingan di Belanda itu kan tidak sengaja begitu ditawarin begitu ya. Artinya memang kesiapan Aisyah itu sudah begitu siap. Jadi ternyata kalau di Belanda itu untuk ikut pertandingan itu nggak semuanya bisa bertanding. Kayak Jalu sama Rakana itu sebetulnya pengen ikut juga, tapi kata pelatih sana jangan dulu gitu. Aisyah aja ikut pertandingan saat itu mau 100 cm up itu masih dilarang dulu. Coba 90 dulu di hari pertama, akhirnya 90 lolos bagus baru ke 100. Jadi kalau di sana tuh tidak bisa menentukan sendiri. Kalau di Indonesia masih oke cuma ngukur sendiri. Kayaknya gue bisa ikutan deh. Kalau di sana tuh beneran harus gimana sih pelatihnya. Dan alhamdulillah pelatih sana juga pas ngeliat kemampuan Aisyah cukup suka. Dan ya mudah-mudahan kan ini habis PON, nanti ada SEA Games gitu-gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu atletnya juga gitu. Artinya kuda yang baru ini juga buat nanti menang di SEA Games gitu? Ya mungkin bisa menjadi salah satu senjata untuk bertanding berikutnya. Karena yang kuda yang akan datang ini, wah itu kan kalau kita beli kuda tuh harus tahu keturunannya, prestasinya. Jadi ini tuh alhamdulillah bisa jumpingnya tuh kan, kalau yang kita punya tuh Jedina yang sekarang tuh kan satu ada dari Dennis Swart, itu latihan pertama dengan dia. Jedina itu mentok-mentok tuh di 115, 120 juga pernah. Nah sekarang tuh bisa sampai 130, bahkan keturunannya tuh nanti bapaknya dia itu pernah tanding tuh sampai 160 cm. Ibunya 150 cm, jadi keturunannya tuh bagus lah insya Allah. Jadi dan itu berarti tenaganya juga kuat, itu berarti Aisyah harus menyeimbangkan. Mudah-mudahan kan teman-teman Aisyah tuh udah pada jago banget juga semuanya, dan kudanya juga bagus-bagus. Jadi gue tuh suka gini, aduh, nah maaf ya Naya, kita tunggu ya. Dan harus menunggu kuda yang pasti itu perlu proses mencari dan lain-lain. Akhirnya gue sampai janji ke Aisyah, Ayah janji menemukan kuda yang bagus banget buat kamu. Insya Allah yang kuda yang kita tunggu-tunggu ini mudah-mudahan jadi
pendamping Aisyah buat berprestasi lebih tinggi lagi. Jadi levelnya tuh mudah-mudahan bisa naik lagi gitu. Siapa sih yang Jerman? WB One Blood gitu, dan jenis lebih detailnya nggak tahu ya. Gue tinggal transfer aja soalnya. Boleh di-spill nggak sih ya, rumornya sampai puluhan miliar? Nggak puluhan miliar. Yang puluhan miliar tuh itu mah udah levelnya tuh level sultan-sultan dunia, sultan-sultan Arab itu mah, itu juga tim kuda juga wah kalau ini enggak sampai puluhan miliar, tapi ya lumayan banget buat gue ya. Itu lumayan banget, apalagi ya mendatangkan langsung dari sana tuh ya kayak itunya aja apa namanya transportasinya aja. Ternyata kan gue tuh jadi ini pengalaman baru, pertengahan pertama gue bisa mendatangkan kuda secara langsung dari luar. Kalau teman-temannya Aisyah mah udah banyak, bahkan temannya Aisyah mah sudah pelihara kuda di luar dan lain-lain. Biasanya gue tuh beli kuda yang sudah ada di Indonesia. Kalau ini tuh kan benar-benar di sana, pengecekan dokternya aja ada harganya, kudanya pasti ada biaya, ada harganya juga. Transportasi ada biayanya, karantina ada biayanya. Pokoknya mah lumayan. Jadi ini deg-degan juga nih sebelum datang, sebelum melihat secara langsung deg-degan. Saya udah excited banget. Insya Allah Februari akhir lah. Ini tinggal nunggu hari aja. Insya Allah ya. Terakhir, menjadi titik balik untuk karir Aisyah di mancanegara nggak sih? Ya mudah-mudahan, karena maksudnya harus dapat pengalaman banyak untuk bisa meningkatkan prestasi. Pengalaman banyak itu sering bertanding, situasinya berbeda-beda, lawannya beda-beda. Bahkan kayak kemarin pertandingan di luar tuh sistemnya tuh borrow horse, jadi meminjam kuda orang. Dan kalau berkuda itu harus kenal dengan kuda itu perlu waktu kan. Dengan Jedina aja Aisyah tuh sampai 1 tahun, karena kenal pertama accident jatuh di Kejurnas. Jadi 1 tahun untuk membuat kudanya. Kuda tuh tahu lah siapa yang naik. Kalau ada pengalaman buruk dan penunggangnya itu dianya juga trauma, orangnya juga trauma, memperbaiki trauma itu sampai 1 tahun Aisyah bersama Jedina. Nah kemarin Bora Horse sana waktunya cuma kurang dari seminggu, harus kenal langsung sama kudanya, langsung nempel. Itu mudah-mudahan ya Aisyah sekarang sudah di tingkat nasional sudah lumayan. Mudah-mudahan nanti juga akan ada pertandingan. Sebetulnya beberapa kali Aisyah diundang ke beberapa negara sih, kayak Thailand, Korea kemarin tuh. Tapi karena waktunya nggak pas, karena ada bentrok dengan kegiatan sekolah dan lain-lain, jadi agak terpending. Mudah-mudahan di tahun 2025 akan terbuka kesempatan-kesempatan untuk bertanding untuk tingkat internasional. Ya gue sih senang banget, apalagi kan kuda juga olahraga sunnah juga. Mudah-mudahan diberkahi. Amin. Thank you, Nun.